kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak. Salam adik-adik semuanya. Salam adik-adik semua. Salam papa mama. Salam kakak dan abang. Salam tadi minggu untuk kita semuanya ya. Oke, seperti biasa kita akan ibadah online untuk horong nu. Oke, jumpa lagi sama abang-abang yang ganteng dan kece-kece ini ya. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah untuk hari ini, kita satu teduh senang, saat teduh dimulai. Oke adik-adik, satu udah selesai. Oke, sebelum kita mulai bantu hari ini, abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Karena kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Manggil Nama Saya. Pada tahu semua ya, Bang Nora ya? Tahu ya? Tahu. Adik tahu semua di rumah? Tahu dong masnya ya. Ayo adik-adik yuk nyanyi yuk. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengumumkan secara kitab yang abang sampaikan untuk hari ini, kita berdoa adik-adik ya. Yang abang pimpin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, makasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami dapat kembali beribadah Tuhan, meskipun secara online, ibadah sekolah minggu, HWP Cinyere, terkhususnya orang Mie Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kali ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita Alkitab yang abang sampaikan untuk minggu ini? Oke, pasti sudah siap semua ya. Oke, sebelumnya abang ingin bertanya kepada adik semua, Alkitabnya sudah disiapkan semua? Oke, abang rasa Alkitabnya sudah dipersiapkan semua ya, karena di awal sudah ada video openingnya sudah ditulis. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Jadi abang harap adik-adik semua sudah siap Alkitabnya ya. Oke, nats untuk minggu ini tuh diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ke ayat 14. Abang ulang saya lagi, Yohanes 21. Sebelumnya abang ingin tanya nih sama adik semua nih, Yohanes itu perjanjian baru atau perjanjian lama sih? Ya, Yohanes itu adalah perjanjian baru. Oke, abang ulang lagi. Nas hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Oke, sudah buka semua? Oke. Abang akan bacakan ayatnya, adik-adik hanya mendengarkan saja di rumah adik-adik semua ya. Oke. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Judulnya itu adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, dan yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali kepada murid-muridnya di sebuah pantai di Danau Tiberias. Seperti itu adik-adik semua ya. Oke, 2 minggu yang lalu Kak Frida bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Karena Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya bilang kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku tidak percaya sebelum aku melihatnya secara langsung bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati." Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya langsung kepada Thomas, dan pada saat itu Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya saat tidak ada Thomas. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Dan yang ketiga, untuk saat ini, untuk kali ini, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di sebuah pantai di Danau Tiberias. Seperti itu adik-adik semua ya. Jadi pada saat itu adik-adik di ayat kedua, di sini tertulis di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Oke, jadi di sini diceritakan bahwa murid-muridnya itu sedang menjala ikan di Danau Tiberias. Seperti itu adik-adik. Oke. Lalu sepanjang hari itu mereka mencoba menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan 1 ekor pun ikan yang berhasil mereka dapatkan. Bisa dibayangkan adik semua, mereka menjala ikan dari pagi sampai akhirnya menuju siang hari, mereka tidak mendapatkan 1 ikan pun. Lalu di ayat kelima, Yesus pun menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu murid-murid Tuhan Yesus pun kompak menjawab. Mereka bilang kepada Tuhan, "Tidak ada."
Lalu di ayat ke-6, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka. Yang perintahnya itu adalah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu murid-muridnya menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka. Dan tahu apa yang terjadi, adik? Tahu apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan Yesus bekerja di situ pada saat itu. Yaitu mereka menebarkan jalannya dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan-ikan yang sangat besar. Saking banyaknya dan saking besarnya dan saking beratnya, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak sanggup untuk menarik jaring itu ke perahu mereka atau ke daratan. Saking banyaknya, adik-adik. Di Alkitab juga tertulis, banyaknya ikan yang berhasil mereka dapatkan jala tersebut itu adalah sebanyak 153 ekor ikan. Dan ikan-ikan tersebut bukan ikan yang kecil-kecil, adik-adik, ikan-ikan yang sangat besar, adik-adik. Jadi bisa dibayangkan berat banget ya itu, adik-adik, jala tersebut sampai murid-murid Yesus juga tidak sanggup untuk menarik kembali jaring itu ke atas perahu atau ke daratan. Tidak sampai di situ mukjizat Tuhan Yesus. Selain mukjizat Tuhan Yesus, yaitu mukjizatnya tiba-tiba murid Tuhan Yesus mendapatkan 153 ekor ikan. Mukjizat yang lainnya itu adalah jala atau jaring tersebut tidak koyak. Tidak koyak itu atau tidak rusak, tidak sobek. Mungkin adik-adik ada yang pernah nonton Finding Nemo. Coba kita tonton cuplikan berikut ini ya. No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no... I know you can. Lucky fish! Dory, you have to tell everybody... Everybody swim that one! Down! Swim! Go! Keep swimming! Just keep swimming! It's working! But great, son! That's my dad! Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Apa yang adik-adik lihat? Yang adik-adik lihat adalah jala tersebut, jaring tersebut itu koyak atau rusak, adik-adik, atau hancur jala tersebut. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya, yaitu jala tersebut atau jaring tersebut sama sekali tidak koyak atau tidak rusak, adik-adik ya. Sungguh dahsyat bukan kuasa Tuhan pada saat itu? Sangat dahsyat, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus melakukan dua mukjizat secara langsung pada saat itu, adik-adik, yaitu Tuhan Yesus melakukan mukjizat menebarkan jalannya dan mendapatkan 153 ekor ikan yang sangat besar. Padahal murid-murid Tuhan Yesus dari pagi sampai akhirnya menjelang siang hari, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Selain itu, mukjizat yang kedua adalah jala tersebut atau jaring tersebut sama sekali tidak koyak, tidak rusak, adik-adik, tidak sobek. Nah, adik-adik, jadi kenapa sih mereka bisa mendapatkan, murid-muridnya kenapa sih bisa mendapatkan mukjizat yang secara langsung, adik-adik? Mukjizat yang sangat besar, sangat dahsyat yang Tuhan Yesus berikan. Kenapa sih? Jawabannya adalah cuma satu, deh. Jawabannya cuma satu. Karena murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Di ayat ke-6 kita baca sekali lagi, adik-adik semua ya. Di sini tertulis seperti ini, adik. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya pun mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka. Kuncinya adalah cuma satu, adik-adik. Mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, adik-adik. Adik-adik semua, papa dan mama, apabila kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan,
percayalah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu adalah yang terbaik untuk kita yang telah Tuhan persiapkan adik-adik. Bang, bagaimana sih caranya kita bisa tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan? Gimana sih caranya kita tahu, kita bisa mendengarkan perintah Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya adalah cuma satu. Kita membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ini adik-adik, di sini sudah tertulis semua perintah-perintah Tuhan adik-adik. Abang akan bacakan beberapa ayat adik-adik semua ya. Abang akan bacakan seperti contohnya di sini di Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Di sini diceritakan adalah judulnya ke-10 firman alias 10 firman Tuhan atau bisa dibilang 10 perintah Tuhan. Seperti itu adik semua. Jadi jika kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ada 10 salah satu. 10 dan masih banyak yang lainnya adik-adik. Maka kita akan hidup damai adik-adik. Maka mujizat Tuhan Yesus akan selalu bekerja di dalam hidup kita adik-adik semua. Oke? Nah adik-adik, jadi intinya cuma satu. Kita harus selalu mendengarkan perintah Tuhan dengan cara kita rajin baca Alkitab. Karena dalam Alkitab sudah dituliskan semuanya apa aja perintah-perintah Tuhan adik-adik. Oke. Abang rasa sudah cukup sampai di sini cerita Alkitab yang akan Abang sampaikan untuk hari ini, cerita Alkitab yang Abang sampaikan untuk minggu ini. Oke. Sebelum Abang menutup cerita Alkitab untuk hari ini, Abang mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu lagi sebelum kita menutup ibadah online Horong Nu HBP Cinere di minggu ini yang sangat cerah adik-adik ya. Oke, ayo bangkit berdiri adik-adik, kita menyanyikan lagu lagi adik-adik semua ya. Oke adik-adik, tugas untuk minggu ini adalah adik-adik membuat video. Di video itu adik-adik menyebutkan 3 perintah Tuhan ya adik-adik semua ya. Jadi abang sekali lagi bang ulangin, adik-adik menyebutkan 3 perintah Tuhan apa saja sih. Lalu papa dan mamanya memvideokan lalu dikirim ke grup orang tua Horong Nu. Seperti itu kira-kira tugas yang abang berikan untuk minggu ini adik-adik semua ya. Gampang kan tugasnya? Sekali lagi abang ulang ya. Jadi adik-adik membuat video. Di video tersebut adik-adik menyebutkan 3 perintah Tuhan. Oke? Gampang kan? Oke. Seperti itu adik-adik tugasnya untuk minggu ini. Kita lanjut bernyanyi adik-adik semua ya. Yuk kita bernyanyi yuk. Oke adik-adik, abang ingin memberikan beberapa cuplikan video berikut ini ya. Nama saya Noah. Berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada Noah adalah kepintaran, makanan, rumah, orang tua, dan adik. Terima kasih. Halo teman-teman, sama kakak-kakak. Aku Margaret mau menjelaskan berkat Tuhan dalam hidup aku. 1. Alget baik. 2. Mama papa baik. Sehat. 3. Adikku sehat. Dadah. Selamat hari Minggu buat semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada Fiksona, kesehatan, kepintaran, dan keluarga yang sehat. Terima kasih, God bless you. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Pada tahu semua? Abang tahu? Tahu, adik-adik pasti tahu dong. Nah, kita menyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk minggu ini adik-adik semua ya. Ayo bang, langsung aja ya bang, kita nyanyi yuk. Anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya agama
adik-adik, kita bantu hari ini kita dengan doa. Nanti abang akan membacakan doa. Nanti kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan semua ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan. Sampai akhirnya kami telah selesai ibadah meskipun secara online untuk sekolah minggu HKBP Cinere, khususnya orang mulia Tuhan. Tuhan kiranya firman-Mu menjadi terang bagi kami Tuhan, menjadi sumber napas kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berarti juga Mama dan Papa kami ya Tuhan, agar selalu diberikan rezeki yang cukup ya Tuhan. Berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu HKBP Cinere Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan dan juga kesehatan Tuhan untuk dapat selalu senantiasa melayani di sekolah minggu HKBP Cinere Tuhan. Berkati juga adik-adik kami ya Tuhan, berkati mereka Tuhan yang ada di rumah Tuhan, lindungi kami semua dari virus COVID-19 Tuhan, agar kami semua dapat selalu sehat Tuhan, dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan meskipun secara online Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk semua tenaga-tenaga medis ya Tuhan, untuk yang telah bekerja untuk pandemi seperti ini Tuhan, berkati juga presiden kami Tuhan dan juga pemerintah-pemerintahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita dan sampai minggu. Dadah.